Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pada hari ini masih diberikan usia panjang ada di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal yang kita lakukan tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang diri apa yang dilakukan setiap hari nanti akan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat waktu muda, jangan sampai disia-siakan. Hidup tanpa tujuan, hidup tanpa aturan, hanya untuk memuaskan diri kita sendiri dan juga mungkin memamerkan harta, dikira hidup ini masih panjang. Ternyata tidak sedikit orang yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan hura-hura, dalam keadaan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan membiarkan waktu begitu saja. Harusnya setiap saat harus dipakai untuk yang bernilai, yang dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayatuna kulluha ibadatun. Setiap langkah yang kita lakukan harus punya nilai ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi mengingatkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Jadi kedua kaki anak Adam tidak akan bisa beranjak, tidak akan bisa melangkah pada hari kiamat sehingga ditanya yang pertama mengenai umurnya, dipakai apa saja sampai habis. Ketika kita diberikan usia sekarang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dipakai apa saja sampai habis? Adakah yang dipakai ibadah atau hanya hura-hura saja? Nah itu akan ditanya dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang punya nilai di sisi Allah? Nah itu. Yang keduanya tentang ilmunya. Apa saja yang sudah diamalkan? Mungkin saja dia terus mencari ilmu, tapi tidak ada satupun yang diamalkan. Itu alangkah ruginya, ya. Jadi ketika mencari harus diimbangi dengan mengamalkannya. Bahkan satu ayat pun yang kita punya itu harus disampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan ayat-ayat kami walaupun satu ayat. Ketika kita mencari berarti harus banyak juga untuk mengamalkannya. Itu akan ditanya tentang ilmunya. Apa saja yang sudah diamalkan. Yang ketiganya tentang harta, dari mana dia mendapatkannya? Apakah dengan cara yang halal atau cara yang menyalahi aturan? Itu akan ditanya. Dan juga menafkahkannya, mengeluarkannya. Apakah ada untuk ibadah atau hanya untuk hura-hura? Atau hanya untuk menghabiskan uang saja, untuk kesenangan pribadinya, memuaskan diri saja? Nah itu juga akan ditanya. Yang selanjutnya tentang fisik kita, badan kita. Dipakai apa saja tubuh ini sampai usang, sampai lapuk, sampai rusak. Kan semuanya ketika muda itu fisiknya kuat, ilmunya di sini juga cara berpikirnya kuat. Bastotan fil ilmi wal jismi.
Tetapi ketika sudah bertambah usia, bukan menjadi bertambah pintar. Bahkan ketika ditanya saja, ketika usia kita mungkin sudah 60 tahun, ditanya untuk pelajaran anak SMP saja sudah lupa. Banyak yang sudah lupa. Bahkan ketika bertambah usia, bahkan tidak sedikit ada yang pikun, lupa apa yang dikerjakannya. Kalaulah dia mengatakan, saya dulu kan pinter. Ya, tapi itu semua sudah dicabut oleh Allah ilmunya, ya. Jadi bagi Allah itu gampang. Oleh karena itu manfaatkan segala sesuatu yang kita punya, dan tentunya Allah akan minta pertanggungjawabannya apa yang sudah dilakukan. Nah, itu diantaranya. Jadi ada beberapa. Tubuhnya kan kadang-kadang kita bangga dengan fisik kita, dengan kecantikan kita, rambut yang terurai, tapi ketika bertambah usia, rambutnya sudah rontok, memutih, ya. Terus lagi fisiknya juga yang tadinya kenceng, jadi kendor, banyak hitam-hitam. Apakah dengan ditambahnya makanan, vitamin, itu buah-buahan, sayuran, segala sesuatu menjadi tetap cerah, tetap seperti muda? Kan tidak. Dengan bertambahnya usia, segala sesuatunya akan berkurang. Innalillahi, innalillahi, innalillahi. Jadi tidak boleh bangga dengan fisik kita, karena Allah akan meminta pertanggungjawabannya nanti di yaumil akhir. Selanjutnya ada di Quran surat Al-Furqan, ya, Al-Qiyamah ayat 31, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira jadi bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai ada perilaku yang menyimpang, yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa membimbing diri kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita, bagi lingkungan, dan bagi masyarakat tentunya. Jadi ilmu yang kita punya diamalkan. Berarti umur kita dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ada waktu yang disia-siakan sehingga akan menjadi kerugian bagi diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.